Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Maha Suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam ampunan, lindungan, berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan kelucuan setan dan iblis. Kalau para ulama, para kiai, para ustadz selalu menegaskan bahwa iblis adalah setan yang harus dilawan, itu iblis adalah musuh yang harus dilawan, musuh yang harus ditaklukkan. Saya mencoba melihatnya dari sisi yang lain. Jadi kita lihat kelucuannya. Semoga iblisnya tidak marah ya. Sebelum ke sana, saya akan kembali mengulas tentang peran. Jadi malaikat itu perannya sebagai partner. Posisinya di akal, itu di kepala. Iblis itu karakteristiknya sebagai kompetitor. Kompetitor itu bukan untuk dimusuhi, tetapi untuk bersaing. Itu loh. Jadi kalau Anda lari maraton umpamanya atau balap lari lah, kompetitor itu seperti halnya pemainnya Rossi dengan Marquez, itu bukan berarti Marquez harus dibunuh oleh Rossi, tidak, tetapi kompetisi, maksudnya siapa yang terbaik. Jadi tidak perlu menghajar Marquez atau Marquez tidak perlu menghajar Rossi, tapi sama-sama memperbaiki performa supaya motornya kenceng gitu. Nah, iblis dan setan itu kompetitor bagi manusia. Iblis amarah, setan lawamah. Iblis api, setan angin. Posisi iblis di kemaluan, posisi setan di perut. Kemudian jin itu parasit. Parasit itu mencuri pahala. Jin yang Islam yang suka sering membantu, katanya itu, yang suka membantu, padahal empret itu sebenarnya adalah mencuri amal, nilai-nilai pahala kita. Anda akan tahu nanti kalau sudah mati. Makanya saya peringatkan dulu sebelum mati. Kemudian kalau siluman itu, karena itu adalah gabungan dari manusia dan jin, jadi karakternya sama dengan jin. Tapi kalau siluman lebih kepada kekayaan sih sebenarnya. Itu ya, jadi kita bahas iblis dulu. Iblis, setan itu dalam benak saya dulu adalah menggoda kita untuk menjadi pengikut iblis, nanti masuk ke neraka. Apakah nanti jadi di neraka itu iblis, setan, kita bicara iblis dulu aja ya. Iblis itu disiksa. Orang yang jahat atau orang yang berdosa juga disiksa, keplak-kepluk gitu. Kemudian ada pertanyaan, apakah iblis kalau di neraka itu kepanasan? Nah, ada yang menjawab dengan logika yang sederhana, bahwasanya walaupun iblis dari api, ketemu api pasti panas. Logikanya apa? Kulit ketemu kulit itu pasti sakit kalau dipukul. Saya jawab lagi sekarang dengan logikanya. Kulit ketemu kulit, kalau dicubit memang sakit. Tetapi kalau yang nyubitnya pacar atau orang yang kita cintai, nggak sakit. Gitu loh. Kepala kita didorong teman, digeplak teman, itu biasa aja. Paling cuma teriak doang. Tapi kalau digeplak sama musuh, itu akan sangat marah. Jadi sebenarnya yang membuat panas atau siksa di neraka itu adalah ghadab atau murkanya Allah. Orang yang berdosa merasa tersiksa di neraka itu karena ghadabnya Allah. Sedangkan iblis di neraka itu habitat. Itu habitat. Bagaimana sebenarnya kehidupan iblis pada saat ini? Jadi kalau dulu itu antara iblis dan manusia nyampur di neraka, keplak-kepluk nyampur gitu ya. Nyampur lah, kayak di penjara ada narkoba, ada korupsi gitu. Tahanan narkoba, tahanan korupsi, tahanan nyolong, banyak lah gitu. Saat ini setelah ada penggarukan atau setelah ada reposisi oleh SP Raja Wali Allah, itu dipisah. Jadi kenapa dipisah? Jadi begini. Dulu iblis dan setan itu satu dimensi.
bareng, kehidupannya bareng. Apa yang dilakukan dalam kehidupan setan dan iblis? Kehidupan setan dan iblis itu setiap harinya hanya berantem, judi, mabok, main cewek. Dan berantemnya itu enggak apa namanya? Berantemnya itu enggak sembarangan gitu loh. Pakai rudal, pakai nuklir, pakai senjata gitu, pakai golok, segala macam. Tapi enggak mati itu. Jadi apa namanya? Karena nafsunya tinggi, kreativitasnya tinggi, enggak mikir, hantem aja gitu. Jadi kalau nggak main judi ya mabok, kalau nggak mabok main cewek, ya udah gitu-gitu aja. Dan itu aktivitasnya sangat cepat per detik. Berantem juga minum main cewek, berantem juga minum main cewek, kayak gitu aja. Nah, permasalahannya adalah waktu itu antara iblis dan setan nyampur. Jadi ketika judi umpamanya, iblis kalah, setan menang. Iblis nggak mau kalah. Jadi setan ini ketika beradu dengan iblis dia kalah karena memang sumber zatnya iblis lebih unggul. Iblis dari inti api, setan dari lidah, jin dari kukusan, iblis dari jan, iblis dari jun, kemudian jin dari jin, kemudian itu dari jan. Jadi setan itu kalah terus, main judi kalah, walaupun menang tetap digebugin. 10 setan melawan 1 iblis, itu setan kalah. Asli kalah. Jadi semacam setan itu kacungnya iblis. Setan itu kacungnya iblis. Jadi tidak ada kemerdekaan bagi iblis. Setiap hari kerjanya setan itu hanya dibully saja. Hanya dibully saja. Kalah judi umpamanya, iblisnya kalah, tetap menang lah dia. Dia yang berkuasa gitu. Jadi kayak anak baru masuk sekolah, masuk sekolah kelas 1 SMA itu dibully sama anak kelas 2. Di ospek lah gitu. Jadi kerjaan setan itu kalah. Makanya akhirnya setan ini menghadap Allah. Ya Allah, kalau kehidupan saya seperti ini saya nggak kuat. Kalah mulu, dibully mulu, digoblok-goblokin mulu sama iblis. Nah, akhirnya kemudian dibatasi. Jadi di segitiga Bermuda itu dibatasi. Ada coupling iblis, ada coupling setan. Jadi sekarang setan main judi sama setan mabuk sama setan gitu, iblis mabuk sama iblis. Kerjaannya mereka itu dua-duanya sama, perang, bawa pasukan, keroyokan kayak tawuran gitu loh, kayak tawuran. Di tawuran kayak kampung sebelah tawuran, habis tawuran minum, mabok, main cewek, tawuran lagi gitu. Kenapa demikian? Karena nggak mati. Hancur jadi lagi karena nggak mati. Jadi aktivitasnya cepat per detik sehingga semerawut begitu, terus saja kayak begitu. Nah, kalau setan memang aktivitasnya lebih lambat, dia per menit, sehingga kalau beradu sama iblis kalah. Jadi aktivitas setan dan iblis itu sama. Nah, saat ini karena sudah digaruk, sudah diposisikan di segitiga Bermuda itu, mereka tidak bisa keluar. Jadi yang sudah digaruk, yang masuk sana itu tidak bisa keluar. Jadi kalau mau coba keluar kayak udah masuk, kalau di penjara kan masih bisa kabur lah, ya kayak di penjara. Jadi mereka di dalam aja begitu, di dimensi mereka tidak bisa keluar. Yang sudah masuk. Walaupun memang sebagian dari iblis setan itu masih ada di manusia. Tapi sebagian besar sudah digaruk. Yang ada di manusia adalah karakteristik instalannya. Gitu. Nah, jadi gini nih, pokoknya judi nih, iblis sama setan judi, sama-sama judi di coupling masing-masing lah, pokoknya iblis di kompleks 1, setan di kompleks 2, itu nggak bertemu, karena kalau ketemu setan kalah. Nah, seandainya pemain iblis kalau main judi nih, berlima main judi, tiga main judi, kalah taruhan. Jadi nanti nyari modal lagi. Jadi dalam dunia iblis itu ada struktur panitia, ada panitia bagian logistik, ada panitia bagian konsumsi, segala macam ada. Nah, yang bagian konsumsi itu nyari konsumsinya kemana? Ke SP. Jadi SP dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan konsumsi. SP dari mana? Dari Allah. Allah kenapa harus ke SP? Supaya setan itu bisa dikendalikan, iblis itu bisa dikendalikan oleh SP. Jadi ketika iblis datang ke SP minta jatah makan,
makanannya itu kayak tulang iga, ketika tidak diberi kan kelaparan ini setan iblisnya. Tetapi ketika sudah diberi, akibat dari kelaparan itu kan mudah dikendalikan. Kalau nggak mau nurut, nggak mau diatur, berarti nggak dikasih makan. Ketika sudah dikasih bekal, judi lagi. Jadi kerjaannya iblis setan itu tawuran, judi, mabok, main cewek, tawuran lagi, judi, kayak gitu. Yang lima itu asli begitu. Jadi setan dan iblis sama, tetapi sekarang dipisah karena kalau nyampur setannya di kacungnya iblis gitu. Nah, karena sekarang kan sudah karakter zatnya sudah mulai diambil ya, jangan ada tinggal karakter instalannya, seperti halnya kita install Opera lah untuk berita gitu kan. Tidak beli koran seperti dulu, sekarang hanya beritanya saja. Nah, nanti jika ada manusia yang memiliki karakter iblis, itu langsung dikirim ke sana. Umpamanya ada seorang meninggal, dia karakternya iblis umpamanya. Maka nanti dia akan dimasukkan ke dalam lingkungan kehidupan iblis. Panas, iya panas. Karena inti api. Minumnya dari nanah, iya. Makannya buah yang buah yang kalau dimakan perut langsung pecah. Minumnya kalau di minuman itu langsung perut langsung pecah, iya. Baju yang ketika dipakai badannya langsung rontok, iya. Bagi manusia rontok, bagi iblis enggak gitu. Jadi minuman yang ada di neraka itu kalau diminum iblis nyantai saja, tapi kalau diminum oleh manusia rontok. Kenapa demikian? Karena iblis di sana habitatnya. Manusia di sana bukan habitatnya. Manusia unsurnya tanah. Tanah dibawa ke api gosong, asli, jadinya keramik gitu loh. Nanti kalau ada manusia yang karakternya seperti setan, dikirim ke kapling setan. Kalau sudah selesai umpamanya di dalam dirinya, hatinya masih ada kalimat la ilaha illallah, masih ada tauhid lah. Nanti setelah selesai sekian puluh tahun umpamanya, nanti dikeluarin dari kapling-kapling itu, masuk ke asimilasi lah. Kalau dalam penjara itu asimilasi kan, ada kampung transisi, baru nanti dia bisa naik ke surga. Jadi kehidupan neraka itu seperti kehidupan kita biasa, tetapi melarat jadi semacam kemelaratan yang luar biasa. Mau makan bikin perut pecah, enggak makan lapar. Dan pecahnya itu sakit dan enggak mati, itu yang jadi masalah. Perut pecah, rasa sakitnya sama dengan saat ini sakitnya, tetapi enggak mati. Minum sampai meleleh, rasa lelehnya sama seperti kita minum air panas saat ini, tapi enggak mati. Itu jadi kemudian di sana jadi kacungnya iblis kalau kita masuk kapling iblis, jadi kacungnya setan kalau masuk dimensi setan. Jadi suruh-suruh di sononya. Kalau nggak mau digorok gitu loh. Kalau nggak mau diinjek, digorok. Ya putus lehernya, tapi nggak mati, nyambung lagi gitu loh. Jadi dan itu kecepatan luar biasa. Aktivitas iblis per detik, sehingga ketika manusia masuk ke sana akan tersiksa. Seperti halnya kita lari dalam sebuah lari dalam sebuah putaran. Ketika kita berputar, lari dalam putaran yang paling kecil, maka aktivitasnya akan cepat. Jadi ada sebuah lingkaran, kita lari di luar, paling luar dengan paling inti, itu paling inti lebih cepat. Putaran, lihatlah putaran roda lah. Kalau yang luar itu kan lebih lambat. Iblis itu di inti di situ. Itu jadi kehidupan setan seperti itu. Kehidupan iblis seperti itu. Jadi kalau mereka lapar ya datang ke SP minta. Nah, jadi alhamdulillah sekarang semua itu sudah terkondisikan, walaupun memang bertahap. Karena banyak sekali, jumlahnya itu sangat banyak sekali. Kerja iblis, kerja setan adalah tawuran, mabok, judi, main cewek, tawuran lagi, mabok, judi, main cewek, perang lagi. Dan perangnya itu mereka perangnya sudah menggunakan 7G ya.
Kalau dikonversi ke manusia, kalau manusia masih 4G menuju 5G, kalau di iblis itu sudah 7G, sudah canggih mereka, sudah canggih. Jadi nuklirnya, senjata laser cahayanya sudah canggih. Saudara jangan berpikir bahwasanya iblis tidak bisa ditembak oleh peluru. Ya kalau pakai peluru kita nggak kena, kalau pakai peluru yang dibikin iblis lagi kan kena. Sakit tapi bangkit lagi gitu. Kayak gitulah kurang lebih kehidupannya. Itu jadi memang habitatnya seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya bahas terkait dunia jin. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.